Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu minal mujahidina fisabilillah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita jumpa kembali. Kali ini bertepatan dengan berakhirnya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah yang memiliki keunikan tersendiri. Namun demikian, kumandang takbir sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul tetap kita kumandangkan dimanapun kita berada. Sebuah pernyataan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Besar, yang memberikan kekuatan besar bagi para hambanya yang betul-betul berjuang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan itu, ungkapan doa juga biasa kita nyatakan setiap kali kita bertemu pada hari raya ini. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa jalna minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya saum yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Sehingga dengan demikian semoga kita tergolong hamba-hambanya yang minal aidin wal faidin, hamba yang kembali kepada kesucian, kepada fitrah keislaman dan meraih kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, berbicara tentang Hari Raya Idul Fitri, kalau kita menukik ke dalam sejarah, Idul Fitri pertama itu adalah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 2 Hijriah. Tahun pertama diwajibkannya saum Ramadan, di mana pada bulan tersebut terjadi peristiwa besar, perang pertama dalam perjuangan Islam, yakni perang Badar. Pasukan Islam yang jumlahnya kecil 313 menghadapi agresor Quraisy waktu itu yang dipimpin oleh Abu Jahal dengan kekuatan 1000 pasukan. Rasulullah SAW menyadari betul kemenangan yang diperolehnya itu adalah karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hubungannya, Rasulullah mengungkapkan betapa pertolongan dan bantuan Allah itu. Untuk itu maka dinyatakan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaq wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Kalimat takbir ini seyogianya memberikan motivasi bagi umat Rasulullah SAW dimanapun berada dari tahun ke tahun. Sementara itu kita berada dalam kondisi kekinian tahun 1441. Kalimat-kalimat takbir tidak dirubah dari aslinya. Masalahnya bagaimana penghayatan kita terhadap kalimat-kalimat tersebut dihubungkan dengan situasi kondisi yang kita hadapi pada hari ini. Untuk itu maka marilah kita sadari betul bahwa ibadah secara keseluruhan, wabil khusus ibadah Ramadan yang digariskan oleh Allah la'alakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa itu, tidak hanya secara individual tetapi dalam konteks komunitas sosial, tidak mengindividu tetapi betul-betul dalam satu kesatuan kejamahan. Banyak sekali isyarat Al-Quran yang menunjukkan hal itu. Di satu pihak betapa sesungguhnya bukan perkara mudah untuk meraih kemenangan itu, kemenangan perjuangan itu. Dengan kesadaran tanpa pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil itu akan diperoleh. Dalam satu ayat Allah memperingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masarul ladzina khalu min qablikum
masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulullah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menduga akan bisa masuk surga dengan begitu mudah, padahal belum tiba, belum dialami oleh kalian apa yang terjadi dialami oleh para pejuang terdahulu, menghadapi penderitaan, menghadapi ancaman, menghadapi tekanan, sampai kepada puncaknya Rasulullah sendiri bertanya-tanya, mata nasrullah, mana pertolonganmu ya Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu semakin dekat. Justru ini konteksnya kepada peristiwa yang dialami oleh beliau sendiri, yaitu wabil khusus adalah ketika terjadi perang Badar. Nah, spirit ini perlu kita tumbuh kembangkan. Bagaimana kita dari tahun ke tahun bisa memperbaharui diri, lebih-lebih pada 1 Syawal ini. Kita berharap betul apa yang kita upayakan dalam bentuk pembinaan keimanan ketakwaan selama bulan Ramadan bisa betul-betul kondusif, sehingga Allah bisa mengabulkan, bisa menerima apa yang sudah kita upayakan selama bulan suci Ramadan itu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alna minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, khususnya saum Ramadan yang telah kita laksanakan bersama, dan menjadikan kita minal aidin wal faizin, tergolong hamba-hamba Allah yang kembali kepada kesucian, kembali meraih nilai-nilai ketakwaan dan meraih kemenangan. Itulah idealisme kita yang dibangun lewat doa tersebut, yang kemudian bagaimana kita aktualisasikan di dalam kehidupan kekinian. Saudara-saudaraku, berbicara masalah kondisi kekinian, memang kita dihadapkan kepada semacam teka-teki kebijakan yang sedang terjadi berkembang selama ini, wabil khusus di negeri kita sendiri, negeri Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak isu-isu yang merupakan bola panas yang kita dengar, yang kita baca di sana sini. Ada isu kebangkitan PKI, kemudian ada isu adanya haluan ideologi Pancasila, ya model baru. Sementara itu adanya dominasi asing dan asing dalam bidang ekonomi yang mengindikasikan bahwa bangsa kita belum betul-betul merdeka, khususnya dalam dunia ekonomi ini. Nah, ini sebuah tantangan yang realistis kita hadapi. Maka menghadapi ini semua tanpa peran serta umat Islam sebagai mayoritas bangsa tidak mungkin. Hal ini bisa kita hadapi. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi umat di lingkungan umat Islam ini perlu kita tumbuh kembangkan. Bagaimana misalnya seandainya betul-betul yang namanya undang-undang poluan zakat itu diterapkan, yang waktu sebelumnya dicanangkan oleh Presiden Habibie, itu kalau dikelola sebagaimana mestinya, setidak-tidaknya akan bisa mengantisipasi kondisi pada hari ini. Adanya ancaman bencana kelaparan, kekurangan pangan dan sebagainya bisa kita atasi. Ini adalah merupakan sebuah tuntunan yang syar'i. Tinggal masalahnya bagi kita bagaimana supaya umat Islam itu semakin berperan dalam kancah dunia percaturan yang terjadi di negeri kita Indonesia. Inilah yang merupakan PR besar bagaimana kita betul-betul membangun semangat ukhuwah Islamiyah dalam arti yang betul-betul real. Sementara juga kepedulian sosial kita bangun terus-menerus dengan harapan Indonesia tetap bisa bertahan menuju kemandirian yang sesungguhnya, tidak sebagaimana kondisi hari ini yang masih terombang-ambing oleh pengaruh asing yang menunjukkan bahwa bangsa kita belum betul-betul mencapai tujuannya. Pantai cita-cita yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat adil dan makmur masih nun jauh di sana. Nah, siapa lagi yang perlu, yang wajib mengantisipasi ini semua? Kita bangun kekuatan sosiokultural dari bawah, kita teruskan, kita kembangkan lewat berbagai organisasi ormas itu ini, dengan harapan juga pendekatan dari
pendekatan struktural juga bisa sinkron. Dan di sini letak permasalahan kita pada kondisi hari ini, bagaimana kekuatan-kekuatan politis yang secara struktural di atas itu sementara berhadapan dengan gerakan-gerakan perkembangan dari bawah. Ini betul kita renungkan bersama sehingga ke depan kita semakin percaya diri untuk tampil di tengah-tengah kondisi bangsa yang belum betul-betul kondusif. Kita yakin tetap dengan semangat takwir Allahu Akbar, Allahumma besar, dan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencapai pantai cita-cita yang kita rindukan bersama. Semoga Allah mengabulkan segala doa dan harapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.